teman-teman, saya Afni dan selamat bergabung di podcast Girl Talk, inspirasi perempuan muda dari Indonesia Timur. Di sini kita akan membahas segala macam hal menarik tentang kisah menginspirasi dari perempuan-perempuan hebat. Untuk topik kali ini kita akan membahas salah satu topik yang lagi booming nih, yaitu mental health. Kita akan membahas bagaimana sih kesehatan mental dalam berkarir, cara mengatasi stres dan juga tekanan yang kita alami dalam dunia berkarir. Nah, di sini sudah hadir narasumber cantik kita hari ini menemani saya, Kak Andini. Iya. Selamat pagi, Kak Andini. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Sebenarnya terima kasih banyak, Kak, sudah bersedia diajak untuk podcast memberikan kisah inspirasi dari Kak Andini. Ini, Kak, kita akan bahas terkait wanita karir nih. Oke. Sebelum itu nih, harus dong teman-teman kita tahu, teman-teman pendengar, siapa sih sebenarnya narasumber kita? Boleh dong Kak Andini bagikan apa sih sekarang yang menjadi rutinitasnya Kak Andini sebagai wanita berkarir? Oke, kalau bicara rutinitas saat ini sebenarnya saya lagi libur ya. Saya bekerja di salah satu kampus di Makassar, yaitu ITB Nobel Indonesia. Di situ selain itu saya juga bekerja di Universitas Negeri Makassar, saya bekerja di Alo Dokter Indonesia, dan saya bekerja juga di klinik Cahaya Saga Klinik ya. Jadi itu ada 4 ya tempat kerja yang saya lakukan setiap hari, tapi ya tidak yang dari Senin sampai Selasa itu terus ya. Jadi saya atur waktu di situ. Dari Senin misalnya sampai Kamis atau Jumat itu ngajar, nanti prakteknya dari Kamis sampai Minggu kayak gitu. Oh, enggak ada liburnya ya? Nah, memang liburnya itu saya sudah tetapkan di hari Sabtu di situ. Jadi memang dari hari Sabtu itu full libur. Cuman di sela-sela kegiatan saya itu ada yang diisi dengan Alo Dokter. Jadi di situ sesi konsultasi online itu saya buka biasanya dari jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di sini berarti jam 7 pagi sampai jam 9. Jadi kalau misalnya ada waktu kosong di pagi hari, saya isi dengan online. Nah, hari Sabtu itu libur. Tapi kadang saya isi juga dengan online, kayak gitu. Ada konsultasi online, Kak? Kayak Padat ya, Kak? Padat. Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak ada libur, ya tidak ada libur. Tapi kalau dibilang ada jalan-jalannya dan lain-lain, tetap ada. Tetap ada me time nih? Tetap ada. Keluarga, Kak? Justru saya rasa lebih banyak waktu di keluarga ya, karena saya sambil ngurus anak, ada juga suami ya. Jadi ya semua harus tepat waktu ya. Manajemen waktunya bagus kayak gitu. Ini Kak Andi, ini kan dari padatnya kegiatan dari Senin sampai Minggu nih. Apa sih tantangan yang dihadapi dari Kak Andi sendiri, khususnya yang terkait dengan kesehatan mental, dan bagaimana caranya Kak Andi untuk mengatasinya? Kalau tantangan terbesar dengan segala jadwal yang padat itu sebenarnya waktunya ya. Jadi harus bisa manajemen waktu. Kita sadari dulu, oh sekarang kegiatannya apa saja, saya harus ngapain nanti, besok harus ngapain. Jadi sudah diatur dari malamnya, oh besok harus bangun jam segini, kegiatannya jam segini. Kalau misalnya jam 10 berarti 30 menit sebelum sudah harus berangkat, atau 1 jam sebelum sudah harus berangkat, biar tidak molor waktunya. Kalau misalnya molor, ya jadwal yang lain juga akan bertabrakan kayak gitu. Dan kalau misalnya ada kegiatan, kita juga harus pintar-pintar memilih ya, memilah-milih kegiatan itu. Jangan sampai kita semua menerima kerjaan itu akhirnya overload. Nah, kalau overload kan kita kapasitas kita seberapa besar sih. Jadi biar kita sehat mental, ya kita lihat juga kapasitas kita seberapa bisa. Jangan sampai ternyata kapasitas saya sampai segini kayak gitu. Tapi kita akhirnya terima semua, akhirnya kan mental kita juga jadinya tertekan, merasa bersalah kalau tidak bisa menyelesaikan semuanya, kayak gitu. Akhirnya hancur lagi moodnya. Nah, itu akan mempengaruhi juga di kerja kita. Nah, gini kan, ini kan tadi dibahas nih mengenai tekanan, waktunya kan pasti kan ada waktunya, kadang waktu kita nggak sesuai ekspektasi. Iya, betul. Bagaimana tuh untuk mengelola tekanan, mungkin stres yang muncul dari hal tersebut, Kak?
Oke, jadi kan biasa kalau pagi bangun tidur, aduh terlambat gitu tuh. Terus belum lagi drama-drama anak yang lagi menangis karena masih kecil. Terus itu akhirnya tidak tepat waktu lah, terlambat. Nah itu memang kita akhirnya ya kalau misalnya orangnya mudah stres ya kita pasti langsung stres ya. Tapi kalau saya sendiri orangnya santai, jadi lebih santai menghadapi hidup ya. Kalau misalnya terlambat ya sudah, oke, saya terlambat harus lebih cepat lagi apa yang bisa saya, misalnya saya potong, saya enggak kerjakan. Kalau misalnya kita lihat prioritas yang mana yang harus kita jalankan dulu. Kalau misalnya terlambat, oh ini kayaknya enggak perlu Ji, saya harus kayak gini. Jadi kita manajemen stresnya di situ, tetap fokus, tetap relax, karena kalau misalnya kita tidak relax itu otaknya jadinya enggak bisa mikir kayak gitu. Coping stres ya Kak, yang harus Jadi coping stresnya yang diperbaiki kayak gitu. Bagaimana cara kita meregulasi emosi ya, kayak oh ketika saya panik saya harus gimana. Nah itu kita harus relax, kita tenangkan diri dulu. Jadi jangan langsung rapa-rapa begitu toh. Iya. Langsung gerasa gerusuk pergi ke sana kemari karena merasa terlambat. Akhirnya kan makin terlambat kalau kita panik kayak gitu. Jadi ya tenang saja gitu. Tenang, tetap tenang. Tetap tenang, atur emosi, jaga pikiran. Karena biasanya juga kalau kita seperti itu, pikirannya kita kemana-mana. Oh nanti saya kalau datang ke sana saya dimarahin, nanti saya ini, nanti saya itu. Jadi banyak pikiran negatif di situ. Akhirnya kan itu mempengaruhi sama kesehatan mental kita juga. Akhirnya kita, aduh jangan mak ke kantor deh, nanti saya dimarahin, nanti saya ini, nanti saya diledekin. Ya, itu perlu dikontrol juga pikiran kita supaya kita tidak sampai yang overthinking toh, sampai merasa perasaan kita menjadi khawatir, gelisah, sedih. Nah kalau misalnya ternyata sudah dipikirkan dari rumah seperti itu, terus ternyata kejadian di lokasi kerja itu makin menghancurkan mood kita kayak gitu. Makin kayak, oh iya tuh kan saya bilang memang dari rumah dimarahi kan, nanti dikasih gini kan, itu kan makin hancur. Tapi beda kalau dari rumah kita sudah lebih positif, sudah bisa tangani dengan baik. Ketika pas dapat di lokasi kerja kita dimarahi, ya kita masih bisa diterima, masih bisa lebih santai. Walaupun memang ada perasaan sedikit sedih, tapi tidak sesedih yang dari overthinking menjadi kenyataan kayak gitu. Nih Kak, pasti nih dalam proses berkarirnya Kak Andi nih, pernah nggak sih ada tuntutan nih ya, dari pekerjaan di lagi fase menuntutnya dan dari keluarga juga dituntut. Mungkin pernah nih tiba-tiba anaknya dari Kak Andi nih bilang, ih mama sibuk sekali, tidak ada waktunya. Gimana tuh Kak? Iya, biasanya paling sering itu anak pertama saya bilang, ih mama main HP terus. Dia bilang begitu, mama main HP terus nanti rusak matanya, ayo main sama saya, dia bilang begitu. Bagaimana akhirnya saya bilang, nah ini mama masih ada pasien, kan jadwal yang di Alo Dokter itu 2 jam ya setiap satu slot. Jadi ketika saya online ya saya harus standby di HP. Oh mama lagi online, lagi kerja dulu, ada pasien. Nah itu ya kadang saya sambil main. Kalau misalnya lagi nunggu ya lagi tidak ada pasien, saya sambil main. Kadang juga ya saya fokus dulu kerja, baru saya bilang nanti kita main ya setelah ini. Baru sudah itu saya temani main kayak gitu. Ya, dalam perjalanan itu Kak pasti ada dong dukungan-dukungan dari keluarga. Bagaimana sih bentuk dukungannya terutama dari pasangannya Kak ini sendiri? Kalau dari dukungan keluarga, pasangan itu kalau yang paling kentara ya suami dan anak itu selalu ikut kemanapun saya pergi. Jadi kalau misalnya saya ngajar di kampus, dia pasti ada di kampus. Kalau saya pergi ke klinik, pasti ada di klinik. Itu salah satu dukungan keluarga yang paling positif dan besar buat saya. Akhirnya kan merasa, oh ada Ji antar Kak, ada Ji temani Kak, Super ada system Ji. ya Kak. Dia selalu kalau dibilang baterai cinta itu servisnya ada. Masya Allah. Nih Kak, tadi kan kita singgung nih mengenai kita selalu harus tampil. Kadang ya jujur saya sendiri Kak, kadang mau tampil perfect, selalu sempurna dalam segala hal. Dan juga dalam pekerjaan. Gimana sih Kak supaya kita semua ini tahu bahwa tidak apa-apa untuk menerima dan menghadapi bahwa kita tidak selamanya bisa sempurna. Oke. Iya, jadi salah satu-satunya cara ya kita harus berpikir lebih rasional. Ya, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna.
Nggak ada yang sempurna. Jadi kita perlu berpikir rasional bahwa oh semua orang bisa saja berharap, tapi harapan itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi harapan itu sebaiknya menjadi kenyataan kayak gitu. Jadi yang kata harus di kepala kita itu diubah menjadi sebaiknya. Sebaiknya, Sebaiknya jadi kenyataan. Oh kalau misalnya tidak, mungkin ada cara lain, jalan lain yang bisa dilakukan. Nah ya Kak, boleh nih Kak, kan sekarang nih lagi fenomenanya muncul tuh FOMO dari perempuan muda. Contohnya kan ada kadang dia tahu dia capek kewalahan di dunia kerja Kak. Kadang dia bilang nggak apa-apa deh, jalani aja, baru stres dikit belum gila. Nah gimana sih untuk Kak Andini sendiri untuk berbicara, bagaimana sih pesannya sama perempuan itu agar mereka tuh tidak ragu dan takut untuk menyampaikan bahwa mereka sebenarnya tuh butuh bantuan dan bukan malah ikut-ikutan di dunia internet. Oke. Jadi selama kalian bisa mengatasi masalah kalian, mengatasi perasaan kalian, masih bisa mengontrol. Jadi kan rasa sedih, kecewa, takut, marah itu sebenarnya wajar. Jadi selama kalian bisa kontrol itu ya enggak masalah ya, kalian bisa belajar meregulasi emosi kalian, pikiran kalian. Tapi kalau misalnya dia sudah merugikan diri sendiri, bahkan orang lain, misalnya, ih kamu harus perhatikan saya terus, padahal kan setiap orang punya kesibukan masing-masing. Kamu tidak mengerti saya, pokoknya perasaan sedihnya itu luar biasa. Nah itu barulah kalian silahkan datang ke yang lebih profesional, ke psikolog kah, atau misalnya minimal kalian belajar untuk cerita dulu di teman-teman kalian yang kalian percaya. Kalau misalnya tidak ada yang bisa menolong ya silahkan datang ke psikolog kayak gitu. Jadi walaupun kalian datang saja dengan bercerita itu sudah jauh lebih menenangkan diri kalian daripada kalian pendam. Kayak gitu. Karena permasalahan banyak loh yang masih pendam, sosok dijadikan gimmick lah Kak. Iya, update status ya. Sebenarnya update status itu bentuk katarsis kita kayak gitu. Jadi kita curhat di media sosial di situ karena mungkin merasa bahwa oh kalau saya curhat ke temanku nanti enggak ada yang peduli Kak bla bla bla. Tapi kalau misalnya kita ke media sosial, oh banyak nih yang jadi saya jadi atensi di situ. Saya diperhatikan sama orang-orang, akhirnya banyak yang DM dan lain-lain. Nah itu ya sebenarnya bentuk kita coping stress kita juga sih sebenarnya di situ. Tapi ya jangan sampai karena selalu mau jadi pusat perhatian itu juga akan mengganggu diri kita sendiri. Oh ya Kak, boleh nih Kak, pesan yang terakhir nih, satu pesan atau udah deh, banyak pesan mungkin untuk dari Kak Andini yang ingin disampaikan kepada para perempuan mungkin sekarang yang lagi merasa tertekan di dunia karirnya dan juga perannya sebagai perempuan, apalagi yang sudah berumah tangga. Ada nggak pesannya nih, satu pesan atau dua Kak? Kalau saya sendiri sih belajar mulai dari time management waktunya ya. Bagaimana kita mengatur waktu. Ya walaupun memang kadang tidak sesuai ekspektasi tapi lihat di situ yang mana jadi skala prioritas kita. Oh, prioritas saya yang ini, yang itu. Jangan sampai semua kita terima begitu saja. Nah, belajar berani lebih asertif lagi, lebih mengungkapkan apa yang kita rasa, jangan dipendam terus ya. Jadi jangan sampai kita menerima semua kerjaan ternyata kapasitas kita tidak sampai di situ. Jadi belajar menolak ya, belajar menolak dan belajar menerima itu asertif. Terus kita belajar juga mengendalikan emosi kita. Ketika kita rasa lagi sedih, marah, gelisah itu sebenarnya wajar. Tapi kalau misalnya berlebihan itu jadinya tidak wajar. Nah, ketika muncul perasaan itu segera kita netralkan emosi itu, karena kalau kalian membiarkan emosi negatif itu muncul, itu akan menguras energi. Nah, itu akan mempengaruhi di pekerjaan kita juga. Jadi walaupun misalnya kita sedih, itu akan mempengaruhi juga di pekerjaan kita. Nah, emosi itu kalau dia 6 sampai 10 detik saja keluar, nah itu akan sangat berpengaruh sama energi kita. Gitu ya. Jadi langsung dirubah jadi netral. Caranya ya kita relaksasi, bisa alihkan dengan pikiran-pikiran yang lain, atau misalnya hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau misalnya kita pikirkan satu kata di kepala, oh saya lagi pikirkan stop. Ya udah kita ucapkan sebanyak 40 kali kayak gitu. Jadi stop kayak gitu. Misalnya ketika ada pikiran-pikiran negatif. Nah, pokoknya lawan rasa-rasa tidak nyaman di dalam diri itu. Karena jangan sampai kita terus berlarut
sama emosi negatif dan akhirnya tidak produktif saat kita bekerja. Wah, Masya Allah nih Kak, teman-teman pendengar semua udah dengarkan banyak loh tips dari Kak Nini sendiri sebagai seorang yang memang ahli di bidangnya. Mungkin teman-teman pendengar merasa tertekan nih, bisa dengar bahwa kita harus belajar menerima dan menolak. Mungkin itu nih Kak dari saya, terima kasih banyak loh Kak. Saya sangat merasa banyak manfaat dari obrolan hari ini dan juga pastinya teman-teman. Nah teman-teman gimana nih, obrolannya sangat menarik bukan? Nah, untuk obrolan menarik lainnya terkait kisah inspirasi dari perempuan lainnya, tetap nantikan podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Terima kasih, Kak.